Shalom saudara dikasihi Tuhan. Bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani, hadir setiap pagi, setiap hari saudara. Apabila saudara rindu ingin berlangganan dalam program Santapan Rohani, bisa tekan tombol subscribe-nya, pilih ikon lonceng saudara, supaya setiap notifikasi video terbaru boleh Bapak Ibu dapatkan. Dan setiap hari Bapak Ibu saudara didoakan. Kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Iman yang tergoncang, suatu keadaan di mana kepercayaan seseorang kepada Tuhan menjadi bimbang saudara. Timbul tenggelam karena terjadinya suatu peristiwa yang hebat. Saudara, Yesus menyampaikan kepada para muridnya, iman mereka akan tergoncang. Yesus tidak asal bicara saudara. Dia melihat ke dalam iman mereka. Yesus memberitahu apa yang akan terjadi. Yesus akan segera menemui ajalnya. Dia akan dibunuh, menjadi tumbal bagi keselamatan banyak orang. Kematiannya akan membuat para murid kehilangan pegangan, bagai anak ayam kehilangan induknya. Mereka diibaratkan kawanan domba yang akan tercerai-berai saudara. Suatu berita yang mestinya disikapi serius oleh para murid untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi. Di antara para murid, Petrus yang paling dulu bereaksi. Sayang reaksinya tanpa pikir panjang. Reaksi yang penuh dengan dorongan emosi. Ini kata Petrus. Matius 26 ayat 33 mencatat saudara. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Sebenarnya reaksi Petrus patut diacungi jempol saudara. Tapi Yesus jauh melihat ke lubuk hati yang paling dalam. Semangat saja tidak cukup untuk menghadapi peristiwa yang dahsyat. Dibutuhkan kesiapan hati yang kokoh saudara. Ikut Yesus harus pikul salib. Bukannya Yesus tidak menghargai niat Petrus saudara. Yesus melihat Petrus belum siap. Maka Yesus berkata, Matius 26 ayat 34 mencatat, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Banyak orang seperti Petrus, terlalu cepat bereaksi tanpa mempersiapkan hati. Hidup ini bukanlah panggung sandiwara saudara. Setiap kita tidak bisa tampil memilih peran menurut selera sendiri-sendiri. Hidup ini bukan seperti kita ke restoran dan memilih menu makanan kesukaan kita. Yesus dengan tegas dan jelas memberi syarat berikut dalam Lukas 9 ayat 23 mencatat, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Anda siap memikul salib? Via Dolorosa. Anda siap melewati jalan sengsara, jalan yang penuh dengan kawat berduri saudara.
Tidak perlu khawatir, Tuhan berjalan di depan kita. Seperti janjinya dalam Yesaya 45 ayat 2 mencatat, Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Yang diminta dari kita hanyalah mempersiapkan hati, saudara. Hiduplah makin dekat kepadanya. Belajarlah hidup dalam penyerahan diri, mulai perkara kecil hingga akhirnya kita bisa kuat memikul salib. Bersama Tuhan kita pasti sanggup memikul salib. Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami bangun dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Nilai menjadi syukur kami ya Tuhan, atas berkat cinta kasih dan pertolongan-Mu bagi kami dan bagi keluarga kami. Terpujilah Tuhan. Sebentar kami akan beraktivitas. Biarlah Engkau berkati setiap aktivitas pekerjaan usaha yang kami geluti ya Tuhan. Tangan kasih-Mu yang selalu memagari, melindungi, menjagai kami. Langkah demi langkah, tangan Tuhan yang selalu menjaga kami, pagi, siang maupun di malam hari. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara kami di antara pendengar apabila ada yang mengalami sakit. Tuhan, tangan kasih-Mu, kuasa-Mu melalui kematian di Kalvari yang sudah menjanjikan, menyatakan bahwa Engkau Tuhan menebus seluruh penyakitnya. Di dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, apabila diberkati dengan renungan pagi pada saat hari ini, silakan tekan tombol subscribe-nya. Bagikan kepada teman-teman kita supaya banyak diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Program Santapan Rohani mendoakan Bapak Ibu saudara seluruh para pendengar setiap hari dalam saluran ini, saudara. Terpujilah nama Tuhan pada saat pagi hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.